Kesimpulan buku Self-Discovery mengasah kecerdasan emosional di dalam diri. Buku ini menekankan pentingnya kecerdasan emosional EI dalam meningkatkan kualitas hidup dan hubungan interpersonal. Berikut adalah poin-poin penting yang diambil dari setiap bab yang sudah saya buat. Dari bab pertama yaitu definisi kecerdasan emosional. EI adalah kemampuan untuk mengenali, memahami, dan mengelola emosi diri sendiri dan orang lain. Ini adalah pilar untuk membangun hubungan yang sehat dan sukses ke depannya. Dari bab kedua adalah kesadaran diri. Memahami emosi dan dampaknya adalah fondasi dari EI atau Emotional Intelligence. Teknik seperti jurnal emosional dan meditasi membantu meningkatkan kesadaran diri yang penting untuk pengambilan keputusan yang lebih baik ke depannya. Dari bab ketiga, pengelolaan emosi. Mengelola emosi negatif seperti kemarahan dan kecemasan sangat penting untuk kesehatan mental. Teknik relaksasi dan mindfulness dapat membantu individu mengatasi stres dan emosinya. Dari bab 4 adalah empati dan hubungan dengan diri sendiri. Self-compassion dan penerimaan diri adalah langkah penting dalam membangun hubungan positif dengan diri sendiri. Latihan refleksi dan dialog internal yang positif dapat meningkatkan empati. Dari bab 5, keterampilan sosial. Komunikasi yang efektif adalah kunci dalam membangun hubungan yang sehat. Menggunakan pernyataan saya saat berkomunikasi dapat mengurangi defensif dan meningkatkan pemahaman. Lalu dari bab 6, menerapkan EI dalam kehidupan sehari-hari. Penerapan EI di tempat kerja dan dalam kehidupan pribadi meningkatkan kolaborasi dan interaksi sosial. Sebagai contoh, konkret dapat dilihat dalam situasi umpan balik dan presentasi setelah kita melakukannya. Dari bab 7, pengembangan berkelanjutan. Konsistensi dalam latihan EI termasuk menetapkan tujuan dan mengevaluasi kemajuan sangat penting untuk pengembangan diri yang lebih efektif ke depannya. Dari bab 8, EI dan kesehatan mental. EI berhubungan erat dengan kesehatan mental. Membangun hubungan yang sehat dan memahami emosi dapat mengurangi stres dan dapat meningkatkan kesejahteraan. Dalam bab 9, EI dalam pendidikan. Menerapkan EI dalam lingkungan pendidikan meningkatkan keterlibatan siswa dan mengurangi perilaku negatif seperti bullying. Lalu pada bab 10, EI dalam kepemimpinan. Pemimpin yang memiliki EI tinggi dapat membangun kepercayaan dan motivasi tim serta membuat keputusan yang lebih baik ke depannya. Bab 11, membangun lingkungan yang mendukung. Lingkungan sosial yang positif sangat mempengaruhi perkembangan EI. Lingkungan yang mendukung meningkatkan kemampuan individu dalam mengenali dan mengelola emosinya. Di bab 12, mengatasi hambatan dalam pengembangan EI. Mengidentifikasi dan mengatasi hambatan seperti kritik diri yang berlebihan penting untuk pengembangan EI yang efektif. Lalu di bab 13, EI dalam pengasuhan. EI dalam pengasuhan dapat membentuk perkembangan emosional anak. Orang tua yang memiliki EI baik dapat mengajarkan anak-anak tentang emosi dan empati terhadap orang lain. Di bab 14, EI dan budaya. Budaya mempengaruhi cara individu mengenali dan mengelola emosi. Kesadaran budaya sangat diperlukan dalam interaksi untuk meningkatkan EI. Di bab 15, yaitu EI dalam kesehatan dan kebugaran. EI berperan dalam kesehatan fisik dengan membantu individu mengelola stres dan membuat pilihan gaya hidupnya yang lebih sehat. Secara keseluruhan, buku ini menekankan bahwa pengembangan EI atau Emotional Intelligence atau kecerdasan emosional adalah perjalanan yang berkelanjutan. Dengan praktik yang konsisten, refleksi diri, dan dukungan dari lingkungan, individu dapat meningkatkan kemampuan EI mereka, yang pada gilirannya akan memperbaiki kualitas hidup dan hubungan interpersonal. Sekian dari saya, terima kasih sudah mau menonton video ini sampai akhir. Kurang lebihnya mohon maaf. Sampai berjumpa di video selanjutnya.